Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, selamat pagi anak-anak. Selamat Hari Batik Nasional. Nah, jadi sudah pakai batik belum nih? Bapak sudah pakai batik hari ini. Jadi batik ini merupakan simbol daripada budaya bangsa Indonesia. Di mana budaya batik itu, baju batik itu lahir daripada kreativitas dan termasuk penemuan yang ada di Indonesia. Karena memang batik itu bahkan hari ini menjadi warisan dunia ya, yang berasal dari Indonesia. Maka dari itulah kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia memakai batik. Kira-kira seperti itu. Karena setiap negara itu biasanya ia mempunyai pakaian ataupun ciri khasnya sendiri. Kalau Indonesia itu ya batik, dia motifnya yang unik dan di berbagai daerah mempunyai ciri khas tersendiri batiknya juga. Nah, inilah yang disebut kita kaya akan hasil karya kita manusia Indonesia yang berupa kain batik yang dijadikan pakaian dan lain sebagainya. Oke, di pertemuan kali ini kita masih pembahasan tema 3 pembelajaran kelima tentang tokoh dan penemuan. Kira-kira ini tokohnya namanya siapa nih? Ada yang mungkin sudah tahu nih? Nah, ini tokoh ini bernama atau biasa disebut Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini dia penemu tangga nada yang kemudian menjadi dasar dari notasi musik. Jadi notasi musik yang berasal dari abjad Arab yaitu mi, fa, sol, la, sin, dal, ro yang hari ini kita kenal dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu ditemukan oleh Al-Farabi. Oh, ternyata itu ya notasi nada, notasi musik do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu ditemukan oleh tokoh Muslim yaitu Al-Farabi. Berarti karyanya ini, penemuannya ini luar biasa, yang bahkan hari ini hingga kedepannya itu masih digunakan oleh manusia dalam hal bermain musik, dalam hal menyanyi, dalam hal bermain piano, itu memudahkan mereka untuk mencari nadanya. Sehingga dari hasil penemuan Al-Farabi ini akan menjadi dasar ya dari cipta karya manusia, khususnya para pemusik, yang dimana kalau ia menciptakan lagu, menciptakan nada itu memakai notasi musik do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, misalkan dia kalau orang bermain gitar itu dia bermain dari kunci apa? C. Nah, berarti kan do. Nah, itu memudahkan pemain musik juga untuk mengiringi penyanyinya. Itu sungguh luar biasa ya. Bahkan ya artis-artis hari ini ya inilah apa sifatnya terbantu oleh penemuan Al-Farabi ini jauh sebelum dia lahir. Jauh sebelum artis itu lahir. Nah, di sini juga ada beberapa contoh alat musik. Biasanya itu kalau permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama ya, dengan alat musik itu biasanya dinamakan ensemble. Nah, ensemble ini alat musik yang digunakan itu terdiri dua kategori ya, yaitu alat musik ritmis dan alat musik melodis. Nah, apa itu alat musik ritmis? Nah, ini contohnya kendang, marakas, triangle. Nah, ini alat musik ritmis ini dia itu sifatnya tidak memiliki notasi angka seperti halnya piano yang mempunyai kunci C,
do, re, mi. Kalau dia itu satu suara ya. Hanya saja dia sifatnya sebagai ini peramai dari musik tersebut untuk mengiringinya. Ini biasa digunakan juga ya misalkan dalam permainan musik-musik untuk mengisi lagu agar terlihat lebih bagus, lebih indah, lebih ramai. Bahkan kalau misalkan di musik tradisional itu ya dia biasanya menggunakan kendang dan banyak alat-alat musik ritmis lainnya. Yang kedua itu alat musik melodis. Jadi melodis itu maksudnya apa? Dia mempunyai notasi nada ya. Nah contohnya pianika, recorder, dan angklung. Biasanya ia mempunyai notasi ini ya, nada misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tahapannya sampai seperti itu. Dan semakin naik maka dapat dikatakan suaranya semakin tinggi. Kalau misalkan alat musik ada kuncinya, ada chordnya, itu berarti masuk dalam alat musik melodis. Itu. Jadi paham ya kalau ini kan repetisi ini coba kamu perhatikan. Dia tidak ada notasi nadanya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya tidak ada. Nah, dia hanya dimainkan, ada yang dipukul nih seperti triangle, ada yang digoyangkan seperti maracas, dan ada yang ini juga nih ditabuh juga yaitu kendang. Nah, sedangkan kalau misalkan pianika itu kan dia ada notasi nada, ada nada do, ada re, ada mi. Nah, ini dia itu masuk dalam kategori alat musik melodis. Ini salah satu contoh lagu apa nih judulnya, Cublak Suweng. Nah ini berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh ya sebelumnya Bapak ingin jelaskan juga biasanya lagu Cublak Suweng, Gundul Pacul itu digunakan anak-anak misalkan di daerah Jawa pada saat ia sedang bermain. Nah ataupun kalau misalkan ini ya anak-anak yang bersekolah di daerah Jawa itu, daerah Jogja dan sebagainya, itu mereka biasa menyebutnya dolanan anak, yaitu permainan anak yang dimana permainan yang mereka lakukan diiringi oleh lagu dan mereka sambil bernyanyi bersama menyanyikan lagu, contohnya Cublak Suweng, Gundul Pacul, dan masih banyak lagi. Ini sudah tahu belum nih lagunya seperti apa? Ini sangat menarik ya. Artinya apa? Kita nih sebenarnya sebagai bangsa Indonesia, sebagai ini ya masyarakat Indonesia seharusnya bangga. Ternyata dalam hal bermain pun itu ada lagunya. Mungkin yang dimana kamu sekarang kurang familiar ya di saat kamu sedang bermain bersama teman-temanmu. Nah biasanya hanya bermain saja. Tapi kalau misalkan anak-anak terdahulu itu dia sambil bermain sambil bernyanyi bersama gitu. Seru akhirnya. Tidak hanya bermain itu ya entah bermain di kelas ataupun di taman hanya teriak-teriakan ataupun ngobrol-ngobrol, tapi mereka sambil berlari sambil nyanyi kan seperti itu indah sekali itu. Kalau misalkan permainannya terbiasa seperti itu disebut dolanan anak ya. Lalu bagaimana dampak penemuan-penemuan baru kalau misalkan hari ini ya banyak penemuan-penemuan baru. Nah dampaknya, manfaatnya apa bagi masyarakat? Nah ini penemuan baru ataupun teknologi ini seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Nah penemuan baru ini dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampaknya yang diakibatkan dapat berupa dampak positif
yang baik ataupun negatif yang buruk. Nah, tapi kita sifatnya wajib mengambil dampak yang positif, yang baik-baik dari kemajuan dan penemuan baru dalam bidang teknologi seperti itu. Misalkan kita sekarang pembelajarannya secara virtual menggunakan Zoom ataupun video kan, dari penjelasan dari Bapak dan Bundanya. Nah, ini merupakan suatu pemanfaatan teknologi yang positif, yang baik. Jadi kita menjadi smart user, pengguna yang cerdas. Tidak hanya handphonenya saja yang cerdas ya, smartphone, tapi kita harus menjadi smart user. Contohnya ini dampak positifnya dalam hal pertanian dari kemajuan teknologi itu meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah, itu menggunakan traktor. Selain itu, kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Namun juga ada dampak negatifnya, ya misalkan pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Nah, kalau kita memelihara hewan ternak seperti halnya bebek ataupun mungkin ikan-ikan lainnya, ya kalau misalkan banyaknya suara traktor itu bisa membuat stres juga, terutama ini ya, misalkan ternak ikan itu ikannya baru melepas dari telurnya ataupun beranak gitu kan ya. Nah, yang kemudian itu harga traktor mahal sehingga tidak semua petani ataupun orang dapat memilikinya. Tapi kita beruntung juga ya, pemerintah ini ada beberapa daerah yang sudah diberikan traktor untuk mengelola lahan pertaniannya. Kira seperti itu. Jadi kita ambil dampak positifnya dan tentunya dampak negatifnya sebisa mungkin kita kurangi dalam hal penggunaan kemajuan teknologi. Nah, ini salah satu contohnya ada di halaman bukumu, halaman 103. Nah, ini bisa kamu tuliskan secara mandiri. Ya, menurutmu apa dampak penemuan pada gambar ini dalam hal bidang ekonomi? Nah, dalam hal bidang ekonomi apa? Misalkan mesin jahit mempercepat proses pembuatan baju seperti itu. Nah, kamu bisa tuliskan nih di sini. Jadi selain itu, kita semua harus tahu juga akhirnya bagaimana kita kewajibannya sebagai masyarakat di tempat umum dalam hal penggunaan teknologi dan lain sebagainya, kemudian hak apa yang akan kita dapat. Nah, tentu kewajiban dan hak itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Terutama kita sebagai makhluk sosial, kita harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, ini contoh nih, ketika keluarga sedang berada di kebun binatang. Adapun ya, kita mempunyai hak untuk menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata, misalkan di kebun binatang nih. Namun kita juga wajib menjaga fasilitasnya agar tidak rusak, tidak kotor, dan dapat dinikmati banyak orang, seperti itu. Jadi ketika kita berwisata ke kebun binatang atau ke tempat lain-lainnya, usahakan jaga lingkungannya, tidak merusaknya. Ya, terutama yang paling sering terjadi itu masih ada saja yang suka membuang sampah sembarangan. Nah, dalam hal kecil saja, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di tempat wisata agar tempat wisata tersebut
ini ya, masih bersih, indah, asri. Nah, itulah daripada kita harus tahu kewajiban kita di lingkungan ataupun di tempat umum, sehingga tidak merugikan hak orang lain juga. Seperti halnya pada gambar di sini. Oke, itu saja materi hari ini. Pada intinya, banyak penemuan-penemuan yang dapat kita rasakan manfaatnya, baik dalam hal musik, seperti halnya yang ditemukan oleh Al-Farabi dalam hal penemuannya yaitu notasi musik, notasi nada. Nah, kemudian juga ada berbagai macam teknologi yang digunakan dalam hal pertanian, ini masuknya dalam hal ekonomi, masih banyak lagi. Dan di samping itu kita harus mempunyai rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, sehingga ketika kita melaksanakan tanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga lingkungan, maka kita tidak merugikan hak orang lain. Seperti itu. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.